Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Farizal Trizulmi ya. Video kali ini saya kedatangan Soul City ya. Ini kasusnya suaranya berisik ya di area mesin ya. Ini untuk CVT sudah saya bongkar, tetapi untuk suaranya masih ada ya. Coba kita tes nyalakan. Kunci kotak on, nyalakan. Untuk CVT sudah dilepas semua, tetapi untuk suaranya masih ada ya. Prediksi awal ini ada di dalam mesin ya. Kita akan nanti cek semuanya dan kita pastikan sumber masalahnya ada di mana. Oke, nanti kita akan analisa, kita bongkar, kita analisa terlebih dahulu, terus kemudian kita konfirmasi ownernya. Yang pasti ini masalahnya di dalam mesinnya. Oke, kita akan bongkar mesinnya. Ya oke, ini untuk Mio Soul City ya, sudah dieksekusi ya, sudah dibongkar, dan kita akan melakukan analisa ya terlebih dahulu untuk memastikan di mana masalah penyakitnya ya. Nah, untuk bagian stang ini aman ya, tuh masih halus ya, tuh diputar juga masih halus, juga masih aman tuh ya, nggak ada jedak sama sekali atau nggak ada spasi ya. Ini berarti untuk stang atau bearing stang ini masih aman ya, tuh ya. Dan setelah itu saya lakukan pengecekan di bagian blockhead ya. Ini agak sedikit mencurigakan ya, dan ternyata benar ya, saya bongkar, ternyata untuk masalahnya ya, masalah bunyi parah ini ada di bearing knock-on as ya. Tuh, bearingnya rontok di dalam mesin tuh. Nah, ya tuh. Nih aturan dia di sini, dan ini pelor-pelornya udah pada lepas semua tuh ya, udah pada lepas semua, dan seperti inilah ya kondisinya ya. Jadi kemungkinan pada saat nyala itu krak gitu, dia kan muter kan. Nah, ada bearingnya, ini bearingnya hancur seperti ini, dan ini menghasilkan suara ya, menghasilkan suara yang sangat berisik ya. Dan untuk tambahan ini untuk customer ya, untuk ownernya ini tambahan karena payung klep udah ropos tuh ya. Nanti kita sekalian ganti dan sekalian diskir ya, karena ini kondisinya sangat parah banget kotorannya ya tuh. Ini entah gimana, ini nggak pernah ganti oli atau ganti oli palsu ya. Kita juga nggak tahu ya tuh. Olinya sangat memprihatinkan ya, sangat menjijikkan lah tuh ya. Dan nanti kita akan bersihkan ya. Kita akan bersihkan semaksimal mungkin ya, mudah-mudahan bisa bersih, bisa hilang ya. Yang penting jangan seperti ini ya. Nanti kita akan carikan terlebih dahulu untuk bearingnya ya. Ini bearing knock-on as dan payung klep sama seal klepnya saja ya yang perlu diganti. Tentunya untuk packing, ini packing pasti kita ganti ya, karena kalau misalkan dipasang kembali sangat beresiko ya, sangat beresiko terjadinya rembes ataupun bocor di packing ya. Oke, kita akan carikan dulu untuk bearing dan payungnya ya, payung klep dan seal klepnya. Oke, nanti kita akan carikan, terus kemudian kita akan bersihkan, terus kita akan pasang dan kita akan melihat hasilnya bagaimana. Oke ya. Oke, ini untuk partnya ya yang mau diganti, ini sudah saya siapkan. Ini payung klep ya, tuh udah saya siapkan tuh. Ini ini X tuh ya. Ini udah ada ya, kodenya 2PH ya, ini yang original. Terus untuk bearing knock-on as ini sudah saya lepas tuh ya. Sudah saya lepas, dan ini juga saya sudah belikan ya yang original juga ya, biar nanti lebih awet ya tuh. Kodenya 16003 ya, atau 13 kali 28 kali 8 ya tuh. Dan ini seal klep saya agak susah nyarinya ya. Ini saya pakai NPP ya. Ini juga bagus ya, kualitasnya tidak kaleng-kaleng ya, sudah terjamin ya. Saya sering pakai, jadi saya pakai seal klep punya NPP ya, merek NPP.
Oke, ini sudah saya bersihkan tuh ya. Tuh, udah bersih lah ya tuh. Ya nggak bersih banget ya, ya cukup lah untuk kebersihannya udah cukup ya, segini saja. Ini udah maksimal banget ya, karena saya menggunakan turbo cleaner. Nah ini untuk stang ya, masih aman ya tuh. Ini juga sudah saya bersihkan ya, sudah bersih semua tuh ya. Dan kita tinggal skir klep, terus kemudian kita akan langsung pasang ya. Nanti kita akan pasang, nanti kita akan pastikan suaranya halus kembali ya, tanpa adanya suara kleduk kayak gitu ya, ataupun suara kasar lagi. Oke, kita langsung pasang noken as, bearing noken asnya ini ya. Ya, saya udah belikan tuh ya, nanti tinggal dipasang. Pasangnya mudah sekali ya tuh. Ini khusus ya, Mio M3 ini khusus ya, Mio M3, Mio Soul GT ini sama aja tuh ya. Jadi diameter dalamnya ini tebal tuh ya, diameter dalamnya itu ada ketebalan yang khusus ya. Oke, kita tinggal skir klep, terus kemudian kita langsung rakit semuanya. Nanti kita akan tes setelah semuanya naik ya. Ini kebetulan sedang ada pelanggan ya, ini udah jadi ya, udah jadi semua. Karena tadi juga sempat ramai ya, ganti kontak tuh ya, terus busi pada mogok, ke filter servis ya, ganti oli tuh. Ini ganti oli tadi. Oke, nanti kita akan lanjut setelah semuanya ya. Oke, ini untuk Soul GT ya, sudah rapi tuh ya, sudah dipasang. Dan untuk body ini sengaja ya, saya sebagian pasang, tinggal pasang jok dan covernya saja ya. Dan sekarang kita akan coba tes nyalakan ya. Jadi kemarin itu kan suaranya sangat berisik ya, pada saat putaran langsam ya, itu sangat berisik. Padahal untuk CVT sudah dilepas ya. Sekarang CVT sudah dipasang, kita akan tes bagaimana hasilnya ya, apakah masih suara kasar atau tidak ya. Kita cat sabar. Nah itu ya, untuk suara sudah halus ya, sudah normal lah intinya. Yang masalah kemarin ya, ternyata hanya di bearing noken asnya ya. Ini bearing noken asnya udah rontok di dalam ya, nih serpihannya tuh. Nah ini serpihannya tuh ya. Terus untuk customer ini ada tambahan ya, karena payung klep sudah sudah aus ya, udah barang kropos tuh. Jadi saya konfirmasi dan minta diganti sekalian ya. Dan untuk busi ini juga sudah jelek ya, jadi saya ganti sekalian biar nanti tenaganya lebih maksimal ya. Nah oke, fix. Jadi masalahnya cuma hanya di sini saja. Oke ya, mungkin itu saja mengenai masalah Soul GT yang mengeluhkan suaranya kasar ya, atau kemerusuk ya di bagian mesin. Ternyata masalahnya sudah selesai ya. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk meninggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.